Kalau dari Bung Uceng, ini apa yang jadi problem utama dan apa yang harus dimaknai dari pernyataannya Pak Mahfud? Saya kira, saya sepakat dengan, Bang Arsul ya. Pada dasarnya kalau kita lihat kasus, ya memang ada kasus mulai dari, mencoba membeli kebijakan misalnya dalam kasus Undang-Undang BI yang dulu cukup banyak yang dibawa ke KPK, maupun berbagai kasus yang nampak ke publik dalam sebuah proses korupsi ataupun yang tidak nampak atau beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Saya kira itu Mmm, cukup, banyak juga beredar, cerita dan catatan gitu, dan Pak Mahfud juga sudah menyampaikan itu ketika pertemuan kita dengan, tim reformasi hukum, mhm, ya itu salah satu, alasan utama kenapa kemudian ada problem di tingkat, mulai dari mafia, pertanahan, lalu kemudian mafia, proses penegakan, perbaikan kelembagaan, maupun sampai proses misalnya masalah di tingkat, anti korupsi. Tetapi yang kedua, kita tidak bisa, negasikan, saya kira Pak Mahfud berbicara selaku, Menko Polhukam ya. Saya saya punya keyakinan bahwa pembicaraannya itu tidak berbasis opini, tapi pembicaraannya itu sangat mungkin berbasis, data dan informasi yang dikumpulkan selaku Menteri Koordinasi, Politik Hukum dan Keamanan. mmm, Saya kira, menjadi sangat, buruk misalnya ya kalau Pak Mahfud bicara tanpa data yang memadai di wilayah itu. ya oke. Tetapi kalau kita lihat misalnya akarnya, kembali misalnya ketemuan, teman-teman, Transparansi Internasional, yang Indonesia, soal indeks persepsi korupsi, sebenarnya catatan terbesar kita memang di World Justice Project ya. World Justice Project nilai kita itu mengalami penurunan terbesar, dan penurunan terbesar ini memang diakibatkan karena, tadi itu, tingginya tingkat konflik of interest, tingginya tingkat konflik kepentingan di mana jabatan-jabatan publik itu seringkali dijabat antara pemegang regulasi sekaligus sama pemain gitu, jadi sekaligus mmm, sama pengusaha. Saya kira, kita bisa mencontohnya dengan mudah ya, di ya, kalangan, jajaran menteri oleh Pak Jokowi saja, saya kira, model begitunya, isu begitunya sangat tinggi. Di mana pada ya, saat yang sama dia menjadi pemegang regulasi, tapi pada saat yang sama dia juga memegang usaha-usaha tertentu. mhm, Dan saya kira ada banyak sekali isu yang berkaitan dengan itu, termasuk kemudian isu-isu yang, belakangan sampai dibawa ke proses, peradilan atau ada perdebatan di dunia peradilan, misalnya dalam kasus, Haris Azhar dan, mmm, Fathia. Nah, ya, tetapi kalau kita lihat, itu problem terbesarnya. Problem terbesarnya adalah di level itu. Plus pada saat yang sama World Justice Project juga memotret adalah kelemahan penegakan hukum kita. ya, Saya tidak mau terkotak apakah lebih banyak kasus itu di zaman, ya, Soeharto atau zaman sekarang, karena saya ya, kira risetnya pasti menggunakan metode yang berbeda dan, ada parameter yang beda dan itu nggak bisa disimpulkan dengan ya, mudah. Tapi saya kira apa yang terjadi sekarang, semacam, yang pasti ya kalau kita berbasis pada riset-riset yang sudah lebih dahulu, ada satu riset yang menjelaskan bahwa pasca sekarang itu yang terjadi adalah semacam desentralisasi, korupsi. mmm, Kalau dulu pelakunya itu lebih terpusat mhm, ya, lebih tersentralize gitu, dilakukan oleh orang-orang tertentu dan kroni-kroni, tertentu ya, dalam mhm, lingkar tertentu, tapi sekarang itu makin terdesentralisasi gitu, oke, makin 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 jamak. ya, Nah, mungkin kalau itu, alasannya, saya kira kita bisa mengatakan bahwa praktik koruptifnya itu menjadi lebih, jamak ya, dibanding kalau kita bandingkan dengan, oke. kasus di zaman Orde Baru.